Salam sejahtera saudara sekalian, saya Kristi, pengajar jurusan Kimia FMIPA Unpad. Senang sekali bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Saya ingin membahas beberapa fenomena tentang sifat kelarutan yang tentunya berbeda dengan sifat pelarut murninya. Kita tahu semua, saya percaya saudara sekalian suka akan gorengan. Siapa di antara kita yang tidak suka untuk camilan favorit ini? Ya, tetapi waktu kita mengkonsumsi gorengan ini sering mengeluhkan, mengapa ya gorengan saya tidak serenyah gorengan yang saya beli di tempat lain? Baik, mari kita lihat. Ternyata memang ada perbedaan bahwa yang digoreng di satu tempat tidak sama renyahnya dengan yang di tempat lain. Ada yang mengatakan, dan ternyata ini banyak beredar di masyarakat, bahwa gorengan yang pakai plastik waktu menggorengnya, renyah. Lalu kita akan lihat sekarang apa yang kimia ajarkan kepada kita tentang fenomena ini. Ya, kita akan berbicara tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif itu sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung kepada sifat maupun jenis zat terlarutnya. Adapun kita semua tahu, sudah pernah mendengar dan pernah belajar bahwa ada 4 macam sifat koligatif, yaitu yang pertama, kenaikan titik didih. Ini yang kita akan soroti dari contoh yang tadi kita lihat. Penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan terjadinya tekanan osmosis. Ya, kenaikan titik didih. Kita semua tahu dan kita lihat di sini diagram fase antara P dan T, di mana kita melihat ini adalah diagram fase senyawa atau komponen pada umumnya. Kita lihat, kita fokus kepada garis yang menunjukkan perubahan fase dari liquid ke gas atau fase uapnya. Ya, kita lihat untuk garis yang penuh ini menunjukkan pelarut murninya, dan kemudian yang garis-garis berwarna coklat itu untuk larutan. Maka kita lihat di sini bahwa pada tekanan 1 bar, maka kita akan dapati bahwa titik didih larutan itu lebih tinggi dari pelarut murninya. Selisihnya kita sebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Ya, apa yang terjadi kalau kita menggoreng gorengan beserta atau sebelumnya dimasukkan, seperti yang kata orang-orang, dimasukkan plastik pembungkus minyak goreng itu. Kita tahu bahwa contohnya di sini minyak itu bersifat non-polar dan kemudian plastik juga relatif non-polar, maka tentunya ada komponen yang terdapat di dalam plastik itu yang terlarut di dalam minyak goreng. Nah, akibatnya tentunya bahwa titik didih larutan, dalam hal ini minyak goreng yang dipakai untuk menggoreng gorengan ini, sekarang mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari minyak goreng yang murni. Maka tentunya air yang terdapat di gorengan itu akan lebih mudah menguap, sehingga kita dapati bahwa gorengan kita dengan plastik yang digoreng bersama dengan minyak itu akan lebih renyah. Maka kita lihat sekarang bahwa kenaikan titik didih itu sebanding dengan penurunan tekanan uap relatif dari larutan. Kita bisa lihat semuanya di tulisan ini bahwa kita bisa dapatkan penurunan titik didih yang sebanding dengan
penurunan tekanan uapnya. Ya, ini semua diturunkan dari persamaan Clausius-Clapeyron, sehingga kita akan dapatkan harga delta TB sama dengan KB dikali dengan molal. Baik, tapi semuanya bisa diterangkan memang secara ilmiah, tetapi kita harus ingat bahwa meskipun renyah, tetapi makanan seperti ini adalah kurang baik tentunya untuk kesehatan. Dan ini tugas kita bersama bahwa kita melakukan pembelajaran kepada masyarakat sekeliling kita. Baik, selanjutnya adalah sifat kedua dari larutan, yaitu penurunan titik beku yang diagram fasenya bisa kita lihat di grafik berikut. Ya, ini sekarang kita akan fokus ke daerah perubahan bentuk solid ke fase liquid. Kalau kita dapatkan di sini garis biru di sini menunjukkan delta TF. Berapa besarnya kita bisa pakai rumus ini. Nah, juga kita tahu bahwa untuk pengukuran berapa delta TF dan juga yang tadi delta TB, biasanya kita akan menggunakan termometer Beckman. Ya. Nah, saya harapkan bahwa saudara sekalian bisa bersama dengan kelompok mencari apa contoh sehari-hari yang menggunakan prinsip penurunan titik beku, dan setelah itu tentunya kita bisa mendiskusikannya dan Anda mempresentasikan di kelas pada kesempatan yang akan datang. Yang ketiga adalah penurunan tekanan uap. Ya, molekul pelarut ditunjukkan dengan bulatan merah dan kemudian molekul zat terlarut yang dengan bulatan biru. Kita lihat dengan adanya zat terlarut, maka jumlah molekul pelarut yang ada di sebelah atas itu akan berkurang, dan ini akan menyebabkan terjadinya fenomena yang dikatakan dengan penurunan tekanan uap. Ya, dengan cara penurunan hukum Raoult yang kita semua sudah ketahui, maka kita bisa mendapatkan berapa besaran tekanan, penurunan tekanan uap. Baik, saya juga minta bahwa nanti Anda mencari contoh yang menggunakan prinsip penurunan tekanan uap ini. Ya, kita akan mendiskusikannya bersama di kelas. Baik, sekarang sifat koligatif yang terakhir yaitu timbulnya tekanan osmosis. Suatu efek yang menarik kalau kita membandingkannya dengan proses penguapan dan juga kondensasi. Ada dua buah wadah dalam sumpup tertutup. Air di sini, air murni, kemudian di sini ada larutan yang pekat. Setelah beberapa saat kemudian kita akan lihat bahwa air akan makin berkurang dan kita akan melihat bahwa volume larutan yang pekat itu akan bertambah menghasilkan larutan encer. Demikian juga kalau kita memasukkan suatu larutan pekat di dalam suatu wadah yang dibatasi oleh membran semi-permeable, kita celupkan ke dalam air murni. Setelah beberapa lamanya, maka kita akan melihat bahwa wadah ini akan menggembung, berarti ada penambahan tekanan, dan larutan yang di dalamnya sekarang bersifat larutan encer. Ya, pada gambar C tadi kita sudah ketahui bahwa perlu adanya membran semi-permeable. Jadi itu adalah suatu syarat bahwa osmosis bisa berjalan, yaitu kalau dipisahkan oleh membran. Ya. Tadi kita akan lihat, tadi sudah kita lihat dan kita sekarang akan perhatikan di sini bahwa proses osmosis hanya terjadi kalau ada aliran pelarut saja. Aliran pelarut. Ini penting. Seperti di sini kita lihat bahwa yang mengalir ke arah larutan yang lebih pekat adalah
molekul-molekul pelarut saja. Nah, hal ini bisa dimanipulasi, yaitu kita memberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmosisnya, maka kita akan mendapati fenomena sistem osmosis balik. Ya, kita juga bisa melihat hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi dan suhu. Van 't Hoff menunjukkan bahwa sifat gas dianalogikan kepada sifat larutan. Dengan penurunan Bung Gay-Lussac dengan membandingkan P dan T, maka akhirnya kita dapatkan apa yang disebut dengan persamaan Van 't Hoff, yaitu P sama dengan R, T, dan C. Di sini kita lihat dengan jelas bagaimana suhu dan konsentrasi berperan. Van 't Hoff juga menengarai bahwa ternyata sifat koligatif elektrolit berbeda nyata dengan kalau kita menggunakan larutan dengan sifat non-elektrolit sebagai zat terlarutnya. Contohnya di sini, ternyata untuk glukosa, kalau kita menggunakan molal yang sama, dia akan memberikan perubahan tekanan sebanyak 0,42 mm Hg. Tetapi kalau kita pergunakan jumlah yang sama untuk NaCl akan memberikan harga yang sama, dan kalau zat terlarutnya kalsium klorida akan memberikan juga harga yang sama. Dan ini menyalahi definisi kita semula, yaitu tentang sifat koligatif yang mengatakan bahwa tidak bergantung kepada konsentrasi maupun jenis. Apa kata Van 't Hoff selanjutnya? Ternyata Van 't Hoff menemukan bahwa untuk larutan elektrolit berlaku suatu besaran yang nantinya akan disebut dengan tetapan Van 't Hoff, yaitu I, yang merupakan jumlah mol ion-ion per mol elektrolit. Contohnya, kalau kita gunakan NaCl, maka I akan harganya sama dengan 2, sedangkan untuk MgSO4 ada 2 juga, tetapi pada natrium sulfat sama dengan 3. Kita dapat ambil kesimpulan kalau kita gunakan zat terlarutnya adalah zat non-elektrolit, maka I-nya adalah, betul, I-nya adalah 1. Baik, nah tentunya semuanya sudah menjadi jelas sekarang. Saya minta sekali lagi kelompok yang lain tentunya boleh menyiapkan kejadian sehari-hari yang menggunakan prinsip proses osmosis dan osmosis balik. Ya, jadi ada 2 kelompok untuk mempresentasikan di kelas pada kesempatan yang kita sepakati kemudian. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini boleh bermanfaat buat kita sekalian.